warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak Sekda Ustaz Andri Boni, Ketua KNPI, dan semua jamaah fardu subuh, bil khusus yang sangat berbahagia, sahabat-sahabat baik Persubuhan Batam yang milad tahun pertama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini berawal dari biasa-biasa saja. Lebih kurang setahun yang lalu saya diundang ke Batam oleh KNPI. Ketua KNPI ketika itu baru terpilih. Hadir di sini Bapak Wali Kota beserta tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Lalu kemudian pada waktu subuhnya saya dijemput oleh sahabat-sahabat baik Persubuhan Batam, dijemput ke penginapan sebelum waktu subuh dengan motor mereka yang luar biasa sampai ke masjid untuk salat subuh. Ternyata setelah dilihat rekaman videonya tak nampak, gelap karena tak ada lampu. Akhirnya saya katakan, kalau begitu habis sholat subuh kita buat sekali lagi. Akhirnya direkam lagi dari masjid ini jadi saksi sampailah ke tempat sarapan pagi. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, kita pun sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Ternyata tak sengaja, tak terasa setahun sudah berlalu. Tepat pada hari ini, setahun. Yang mengingatkan kita Facebook. Dari posting-posting sudah setahun yang lalu. Jadi banyak hal-hal terlupakan oleh kita tapi diingatkan oleh orang lain. Akhirnya sebenarnya cerita ini mau diulang momen itu untuk membangkitkan semangat, untuk mengulang lagi. Yang waktu itu hanya beberapa orang saja yang punya semangat luar biasa, tapi hari ini Masya Allah melimpah ruah. Bahwa kita meminimalisir kegiatan kita sejak beberapa bulan yang lalu itu pasti. Karena saya sendiri melockdown diri saya lebih dari sekedar PSBB. Dari sejak pulang dari Solo bulan Maret, 16 Maret tepatnya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan hanya online saja semuanya. Yang offline makan sama tidur, lain online. Tapi akhirnya rupanya hari ini kita berkumpul tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian cek suhu badan, yang agak demam-demam supaya segera pulang. Tapi akhirnya kita tetap bisa bersama. Apa pelajaran yang penting dapat kita ambil? Bahwa sebenarnya banyak orang baik. Saya akan sampaikan tausiah singkat ini sampai pukul 6:08. Kenapa 6:08? Karena 6:08 itu waktu maghrib di kota Batam. Mudah cara menghitung untuk sholat sunat isyraq. Waktu maghrib maka itu 6:08 berarti jam 6:08 subuh kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Jadi saya sampaikan ini sebagai bentuk zikir, karena dalam hadisnya man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh duduk berzikir dengan Allah. Yang paling afdal itu tidak bergeser dari tempat duduk. Makanya tak ada yang bergeser. Tidak bergeser dari tempat duduk hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit. Susah kita menghitungnya kapan terbit matahari, lewat 12 menit. Makanya mudah saja tadi saya tanya jam berapa maghrib, 6:08. Maka jam 6:08 nanti kita akan selesai berdoa. Kita semuanya sholat sunat isyraq. Bagi yang pakai usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam pahala haji dan umrah, tamah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Bagi yang wudhunya batal,
silakan boleh mengulang wudhu, tajdid wudhu lagi, dan kita akan sholat, baru kemudian kita lanjutkan kegiatan kita berikutnya. Jadi tidak ada yang negatif, semuanya positif. Sebelum masuk masjid, wudhu dulu, cuci tangan. Kalau kita diajarkan cuci tangan, kita lebih daripada cuci tangan. Basuh muka, basuh tangan. Kalau protokol COVID mengajarkan cuci tangan, tapak tangan saja, hand sanitizer, kita sampai ke siku bahkan. Bagi yang baru hijrah, ada mungkin belum belajar wudhu sampai ke ketiak dibasuh. Lalu kemudian kita mengusap kepala sampai ke telinga, kaki sampai mata kaki. Jadi jangan ajarkan kita tentang menjaga kebersihan, karena memang agama kita ini mengajarkan at-tahuru syatrul iman, kesucian itu setengah daripada iman. Lalu kemudian kita pula diajarkan firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Wabah penyakit menular itu tak nampak dia. Maka Nabi misalkan, Nabi buat perumpamaan seperti yang nampak. Apa wabah, bencana, musibah yang paling ditakuti orang? Asad. Asad artinya singa, pakai alif. Asad singa. Hasad pakai hak, dengki. Asad singa. Sebagaimana engkau lari dari seekor singa, begitulah engkau lari dari wabah, termasuklah wabah COVID-19 ini. Jadi kalau ada orang menantang-nantang, tak ada itu COVID itu. Kalau memang ada, mana dia? Tak usah dilawan, diam saja. Ini orang agak kurang akal, bawa aja ke kebun binatang, masukkan ke kandang singa. Karena Nabi mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad, lari engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Tapi aktivitas kita alhamdulillah tetap berlanjut. Berawal dari biasa-biasa saja, hanya beberapa orang anak muda menyebut ustaz di penginapan, lalu kemudian membawa ke masjid, dari masjid membawa ke tempat sarapan lontong, sarapan pagi. Akhirnya setelah setahun bisa merimpah ruah. Ini adalah karunia besar, menunjukkan bahwa di Batam banyak anak-anak muda yang soleh-soleh, yang baik-baik, tapi kemudian mereka bertebaran, lalu kemudian dikumpulkan oleh sebuah komunitas. Akhirnya jadilah Bikers Subuhan Batam. Tahun yang pertama, baru tahun pertamanya di tengah wabah COVID-19 bisa sebanyak ini. Bagaimanakah agaknya tahun kedua nanti? Tak tahu, kita tengok nanti tahun kedua. Cuma betul. Jadi bahwa di sana ada KNPI, lalu kemudian di sana ada Bikers Subuhan. Komunitas-komunitas ini tidak dibenturkan, tidak menjadi ajang perkelahian persaingan, tapi justru dia menjadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan memang kita tidak disuruh untuk sendiri, tapi disuruh berkomunitas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dulu datang, wal fath baru kemenangan. Jangan dibalik. Banyak orang sekarang berpikiran terbalik, dia menang tanpa pertolongan Allah. Tidak begitu bunyi ayatnya. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Setelah pertolongan Allah datang, baru wal fath. Dan orang Indonesia sadar itu. Makanya di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dulu disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Begitu juga dengan Bikers Subuhan ini, bisa 1 tahun berlanjut dengan berbagai macam kegiatannya. Dari yang beberapa orang, segelintir orang menjadi banyak orang seperti ini. Ini juga semua atas berkat rahmat Allah. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, dia mengatakan kami tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa, ini semua karena Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajat Bikers Subuhan di masa akan datang insyaallah. Apa efek dari saya bawa motor diiringi Bikers Subuhan tahun lalu? Setelah di Batam,
Batam memang selalu menjadi pencetus, menjadi selalu awal gerak langkah dakwah saya. Dulu ketika ramai-ramai kita menembus barisan umat manusia dari pentas yang begitu megah tempat musabaqah tilawatil Quran, acara itu begitu gegap gempita, akhirnya kota-kota lain melihat itu dulu Ustaz Somad di Batam besar, mari kita buat lebih hebat daripada Batam. Mungkin jumlahnya lebih banyak, mungkin jumlahnya lebih besar, mungkin jamaahnya lebih melimpah ruah, tapi Batam tetaplah yang pertama. Begitu juga ketika nampak viral foto saya bawa motor dengan kawan-kawan sahabat setahun yang lalu di Batam, maka setelah itu setiap saya pergi ke beberapa kota daerah se-Indonesia, pasti ada saja sekelompok anak muda datang ke panitia, ke protokol mau acara, tolong diselipkan nanti pemakaian rompi bikers semua. Bahkan yang terakhir belum sampai seminggu yang lalu, saya di beberapa tempat, dari mulai Tasikmalaya, dari Tasikmalaya kami ke Banjar, dari Banjar lalu kemudian kami ke Ciamis, dari Ciamis kembali ke Jakarta. Di tempat perjalanan yang singkat itu pun tetap juga dipasangkan baju biker semua. Oleh sebab itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak muda biker Subuhan Batam, jangan tersinggung, jangan sakit hati kalau baju yang saya pakai adalah biker Subuhan Tasikmalaya. Untuk menunjukkan bahwa biker Subuhan, saya tidak ingin membuat sebuah komunitas baru. Itu bukan mazhab saya. Saya tidak mau membuat sesuatu yang baru lalu menginjak orang lain. Apa yang ada berkembang di sini. Begitu guru-guru kami dulu mengajarkan kami. Syekh Ali Jum'ah, kalau ada orang minta ijazah tarekat, dia tidak ajarkan, ini tarekat Ali Jum'ah, ambil amalkan ini di kampung kamu, singkirkan tarekat yang lain. Tidak begitu dia. Dia tanya, di kampung kamu apa yang besar? Oh, tarekat Syaziliyah. Nah, ini ijazah tarekat Syaziliyah, amalkan Syaziliyah di sana. Syekh, kasih kami amalan zikir, Syekh. Di kampung kamu zikir apa yang banyak? Zikir Naksabandiyah. Nah, ini ijazah Naksabandiyah, kembangkan di sana. Jadi tidak menghancurkan yang sudah ada, tapi menjaga yang ada. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu kita buat komunitas baru, namanya Kuas Bikers. Tidak. Apa yang sudah ada di Batam, biker Subuhan, tapi masih macet-macet, Pak Ustaz. Oke, itu kita support, itu kita hidupkan. Akhirnya berkumpullah anak-anak muda yang luar biasa. Berawal dari pelantikan ketua baru KNPI, tapi KNPI tidak juga mau menggarap itu semua. KNPI cabang bikers, KNPI cabang pemuda remaja masjid, yang lain-lain itu hancurkan semua, campakkan ke laut. Tidak. Komunitas yang ada itu yang dihidupkan tanpa sikut menyikut. Tidak perlu kita menginjak orang untuk naik ke atas. Ini prinsip orang sekarang, diinjak ke bawah, disikut ke kiri untuk naik ke atas. Tidak perlu demikian. Maka kita yang penting bersama-sama. Ada komunitas muhajirin, ada komunitas ansar, tapi yang tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi, Allah engkau yang kumaksud, waridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Ada kawan-kawan sahabat kita dari FPI, ada kawan-kawan kita dari KNPI, ada sahabat-sahabat kita dari Pemuda Pancasila, ada sahabat-sahabat dari FKPPI, berbagai macam ormas anak-anak muda bersatu padu. Ada sahabat-sahabat kita baju merah dari Kursi Wajah Betawi, ada pula sahabat kita dari Juleha. Padahal mestinya Juleha ini di atas karena perempuan dia, tapi hari ini Juleha di bawah karena nama oleh Juleha, tapi juru sembelih halal golok ada. Oleh sebab itu maka komunitas-komunitas ini mesti berdamai, mesti menghilangkan keegoannya, mesti menghilangkan kesombongannya, keangkuhannya, karena setan, inna syaitan qad ya'isa an ya'udahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa untuk menggoda mereka untuk menyembah dirinya. Dulu setan menggoda manusia, mengajak untuk menyembah
dirinya. Sembahlah Lata, sembahlah Uzza, sembahlah Manat, sembahlah Hubal, sembahlah Jibti, sembahlah Tawud, sembahlah hantu, sembahlah tuyul, sembahlah begu ganjang, sembahlah binatang, sembahlah pokok kayu. Tapi kemudian begitu datang Nabi Muhammad SAW, maka kita diajarkan la ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Bahar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhir Al-Sami' Al-Basir alladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami' Al-Basir. Setelah kita diajarkan Allah, menyembah Allah, meminta kepada Allah, tiada daya upaya kecuali Allah, yang menolong hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ingat, setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah dirinya. Setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah pokok kayu. Setan tidak menggoda lagi untuk menyembah jin. Tapi setan walakin fit tahrish, dia akan menanamkan permusuhan di antara kita. Oleh sebab itu hati-hati komunitas-komunitas ini, ada gesekan-gesekan. Kata pepatah Melayu, sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Mungkin ada terlintas di hati, ini komunitas kita kan ramai Pak Ustaz. Kenapa Ustaz pakai baju bikers syukuran? Kenapa tak pakai baju FPI? Kenapa tak pakai baju KNPI? Kenapa tak pakai baju Juleha? Kenapa Ustaz pakai bikers syukuran? Karena kebetulan bikers syukuran yang ulang tahun. Nanti kalau yang lain ulang tahun, baju dia pula saya pakai. Kalau serentak Pak Ustaz, kita bagi dua, sebelah kiri, sebelah kanan. Sama baginya insya Allah. Prinsip keadilan kita terapkan. Maka kita tidak mempertentangkan, memperdebatkan jalannya. Itu hanya wasilah, itu hanya cara. Yang penting tujuannya. Tujuan yang ingin kita capai adalah ridha Allah. Nama pulaunya Pulau Ridha. Dan kita bisa sampai ke sana macam-macam cara. Ada yang sampai ke Pulau Ridha, kita sampai ke pulau namanya Ridha Allah. Tapi dari Batam ke Pulau Ridha Allah itu apa jalannya? Kau bisa sampai ke sini naik apa? Aku naik sampan dayung. Kau sampai ke sini naik apa? Aku naik speedboat. Kau sampai sini naik apa? Kulihat sampan pun tak ada, speedboat pun tak ada. Memanglah tak nampak. Aku naik kapal selam, mana nampak kau dari dalam? Kau naik apa? Aku naik helikopter. Kau naik apa? Aku naik sepeda. Jangan pertentangkan jalannya, jangan pertentangkan caranya. Yang penting kita semua sampai dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin seperti sahabat-sahabat Nabi yang titelnya bukan profesor, haji, LC, MA, PhD. Semua ini akan tinggal. Tapi yang adalah titel RA radhiyallahu anhu sampai meninggal dunia sampai hari ini. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq. Semua jamaah menjawab radhiyallahu anhu, diridhai Allah. Waktu awal, waktu subuh sebelum terbit matahari, kita sudah berkata raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hanya bidang garapannya saja yang berbeda. Karena kita bukan manusia yang bisa bekerja sendiri, kita bekerja sama. Sahabat-sahabat kita dari FPI fokusnya dalam nahi mungkar. Karena banyak ustaz yang amar ma'ruf, mari sholat, mari zikir, mari baca Quran. Tapi yang nahi mungkar takut untuk mengucapkan nahi mungkar. Datang sahabat-sahabat kawan-kawan kita dari FPI. Sesungguhnya mereka hanyalah menjaga keseimbangan antara amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kemudian pula ada orang yang hobi mengasah pisau, bawa senjata tajam, hobi
mengumpulkan koleksi benda-benda tajam. Akhirnya mereka berkumpul membuat sebuah komunitas, dan mereka ingin supaya komunitas asah mengasah pisau tajam tak tajam ini menjadi hal positif, bukan menjadi pembunuh, bukan menjadi garong perampok, bukan ditangkap polisi karena bawa senjata tajam, tapi diarahkan pada menyembelih yang halal. Bagaimana orang bisa makan sapi, kambing, kerbau, ayam, itik, onta, tapi disembelih dengan cara atas nama Allah. Sekarang banyak sekali makanan kita, ternyata ayam yang kita makan matinya bukan disembelih tapi disetrum, matinya ditimpa, matinya karena sakit, matinya karena dimasukkan air ke lehernya, matinya karena tersedak, padahal diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada komunitas yang konsen di sana, juru sembelih halal. Ada pula sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang memang fokus pada kendaraan, hobi koleksi kendaraan bermotor, hobinya otak-atik sepeda motor. Memang disitulah hobi dia, tak bisa dipaksakan ke yang lain. Maka komunitas ini baik kesubuhan. Kenapa dibuat subuh? Karena kalau sudah selamat sholat subuhnya, insya Allah zuhur asar biasa bangun jam 8, jam 9, bisa mereka melawan tidurnya, melawan malasnya. Bangun dia jam 4. Kau jam berapa bangun? Memang tak tidur dari isya tadi, bos. Ada juga sebagian begitu, karena kalau dia tidak takut kelewatan. Maka ini sebenarnya bagi-bagi tugas, karena seorang Musa alaihi salam pun tak bisa menegakkan agama ini sendirian. Nabi Musa kurang hebat apa lagi? Dipukulkannya tongkatnya, fajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya, terbelah Laut Merah, menyeberang 600.000 orang Bani Israel dari Mesir menyeberang ke Palestina. Tapi ketika menegakkan agama Allah tak bisa sendirian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan, hilangkan rintangan, hilangkan penghalang, hilangkan cacat dari lidahku supaya bicaraku lantang. Yafqahu qawli, mereka paham ucapanku. Saya sudah 30 menit, saya sudah 10 menit, 20 menit berbicara. Apakah selama 20 menit ini bisa dipahami apa bicara saya? Yang bisa, alhamdulillah. Yang tak bisa, ngangguk-ngangguk aja. Sampai pukul 6:08 kita stop, lalu kita sholat sunat isyraq. Tapi doa Nabi Musa tidak sampai di situ. Apa kelanjutan doa Nabi Musa? Waj'al li waziran min ahli, berikanlah aku seorang sahabat yang menolong aku dalam dakwah. Harun akhi, Nabi Harun saudaraku. Ustaz Abdul Somad lemah, mungkin untuk jamaah ibu-ibu, jamaah yang tua-tua bisa Abdul Somad menghadapinya. Tapi untuk anak-anak muda, masa muda ini udah lewat, dipaksa-paksakan pun pakai baju anak muda, nampak juga tuanya. Hadir Ustaz muda, Ustaz Andi Boni datang bersama kita, maka ini kehormatan luar biasa. Anak-anak muda pun bangkit semangatnya lagi. Nampak kau waktu acara ulang tahun Packers hubungan Batam, ramai waktu itu kan? Ramai, hebat. Kenapa? Semangat anak muda, karena ada Ustaz muda yang hadir. Mudah-mudahan Ustaz muda kita diberikan Allah SWT istiqomah. Anak-anak muda perlu Ustaz-Ustaz muda yang luar biasa. Ada Ustaz Anan Attaqi, ada Ustaz Salim Afillah dari Yogyakarta, dari Bandung Ustaz Hanan, datang lagi Ustaz Andi Boni. Semakin ringanlah beban Ustaz-Ustaz dalam dakwah. Kenapa? Karena mereka adalah partner, mereka adalah sahabat, mereka adalah kawan, mereka adalah orang-orang yang menolong kita menegakkan agama Allah. Itu yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada anak-anak muda zaman itu, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong menegakkan agama Allah. Jadi kalau ada orang berkata, aku yang ustaz, aku yang berilmu, aku yang menegakkan agama Allah, aku segalanya,
maka keakuanmu, keegoanmu, kesayaanmu, egoismu, ananiyah bahasa Arabnya, ana, saya, ananiyah, aku, saya. Kita tidak bisa berpikir saya. Hari ini kita berpikir kita, kekitaan kita. Oleh sebab itu maka dalam Al-Fatihah itu dikatakan pakai kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu artinya kami. Kalau sendiri, Allahumma hdini, aku. Tapi kalau ramai-ramai, Allahumma hdina fi man hadait. Tadi imam berkata Allah mahdini atau Allah mahdina? Allah mahdina, karena kita beramai-ramai. Tapi saat sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Padahal yang sholat sendiri. Tapi kenapa di situ dipakai kami, kita? Karena memang kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang hebat, gagah perkasa bersama dengan Nabi Harun. Nabi Isa yang hebat, yubribul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang kena penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Tapi kemudian ketika dia menegakkan agama Allah, tetap bersama anak-anak muda sekalian. Anak muda ketika bertentangan dengan kekuasaan, mereka kalau melawan kekuasaan mereka akan dihabisi. Mereka kalau sampai melawan penguasa yang zalim, mereka akan dibunuh, dibakar mati. Maka mereka korbankan jiwa muda mereka. Mereka korbankan cinta mereka. Mereka pergi ke sebuah gua, berlindung di dalam gua itu. Diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi, dibaca setiap sepekan sekali. 1 bulan 4 kali dibaca orang beriman. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sore Jumat, Allah lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Al-Kahfi bercerita tentang sekelompok anak muda. Fityatun, disebutkan di situ kata fityah. Fityah artinya anak muda. Fityatun, mereka adalah sekelompok anak muda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb Allah mereka. Zadatuhum imana, maka iman mereka semakin ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka ditidurkan Allah untuk menyelamatkan dari penguasa yang zalim itu? Salasami'atin wasdadu tis'a. Salasami'atin 300 tahun. Wasdadu tis'a, lebih 9. 300 lebih 9. Mengapa Allah tidak mengatakan 309 saja? Kan singkat, 309 selesai. Kenapa dikatakan 300 lebih 9? Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah mau sedang ajarkan kita. Kalau dihitung menurut kalender Syamsiah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309 tahun. Tapi kalau dihitung menurut kalender matahari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 300 tahun. Karena dalam setahun kalender Qamariyah dengan kalender Syamsiah, Januari, Februari dengan Muharram, Safar, terjadi pergeseran waktu 11 hari dalam setahun. Maka kali 300 tahun, 9 tahun perbedaannya. Mau kau hitung dengan Syamsiah, mau kau hitung dengan Qamariyah, 300 dengan 300, 9 tahun. Mereka tetaplah anak-anak muda yang gagah perkasa. Anjing. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat anjing? Gak boleh sebut itu sekarang Pak Ustaz. Jangankan menyebutkan kalimat anjing, menyebut kalimat anjing pun tak boleh. Kenapa Ustaz tiba-tiba boleh sebut anjing? Anjing binatang yang haram. Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing menjilat tempat air minum kamu, ember terbuka tutupnya, datang anjing menjilat air minum, bagaimana caranya? Ditumpahkan air yang ada di ember itu semuanya bersih, diambil air campur tanah, siramkan ke ember yang kena jilat tadi, lalu kemudian siram dengan air bersih 6 kali, air campur tanah sekali.
anjing najis. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebutkan Allah dalam satu ayat anjing 4 kali. Tolong nanti ketika mau mengupload video ini, pas saya nyebut anjing itu dibuat sensor. Anjing. Dalam satu ayat disebut 4 kali. Apa itu? Seekor anjing yang tidur di depan pintu gua karena menjaga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Anjing yang najis, malaikat tak masuk ke dalam rumah. Lama wahyu tak turun. 1 bulan malaikat Jibril tak datang. Sampai akhirnya seorang perempuan bernama Khawlah memasukkan batang sapu ke bawah tempat tidur. Nampak ada bangkai seekor anjing. Karena panas, iklim Makkah Madinah panas, tak tercium baunya. Setelah dibuang bangkai anak anjing ini, barulah turun Jibril alaihissalam. Nabi bertanya, Jibril, mengapa kau lama tidak turun membawa wahyu? Apa kata Jibril alaihissalam? Kami malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Bangkai anak anjing pun di bawah tempat tidur, malaikat tidak akan masuk. Apalagi kalau sampai memelihara anjing 3 kandang di rumah. Tapi Ashabul Kahfi, anjing disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam satu ayat. Kenapa? Karena mengawal anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Kalau anjing yang mengawal saja disebut, apalagi anak-anak mudanya. Oleh sebab itu maka beruntunglah orang yang hidupnya dihabiskan untuk khidmah untuk para ulama, dihidmah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai nanti kita semua akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini kotak kresek kantong hijau ini bukan apa-apa, ini hanya supaya menghilangkan kantuk aja. Jadi yang mulai mengantuk-ngantuk menengok hijau berbangkit matanya lagi. Allahu Akbar. Malaikat yang mulia diagungkan Allah Subhanahu wa taala, menurunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya kepada anak-anak muda yang takut kepada Allah. Sampai-sampai sab'atun 7 golongan yuzilluhumullah, mereka dinaungi Allah ketika saat itu pada mahsyar panas terik. Tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Bukit-bukit, gunung-gunung hancur tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung akan tercabut, terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin. Hancur berkeping. Tapi ada 1 di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar itu? Yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan Adam. Selamat kalian dari azab Allah, selamat kalian dari panas terik padang mahsyar. Pada saat itu ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Tapi ada anak muda yang tak berkeringat, segar bugar sama sekali karena dapat naungan. Mereka adalah biker subuhan. Dalam kurung yang istiqomah. Yang baru datang pagi ini mudah-mudahan istiqomah sampai tahun depan, sampai ulang tahun kedua, sampai milad ketiga, sampai nanti miladnya kita buat tak buat stadion. Betul? Ada tak stadion betul? Sampai kita buat melimpah ruah. Mudah-mudahan tahun 8 tahun berikutnya tak ada lagi pandemi ini, insyaallah. Lalu kemudian akan ditanya di hadapan Allah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah. Karena kita bukan tamu yang mulia, tamu terhormat. Kita tidak disediakan kursi di padang mahsyar. Kita tegak berdiri. Tapi ada yang paling penting ditanyakan nanti. Apa yang akan ditanyakan itu?
an sababihi fima ablah. Masa mudamu kemana kau habiskan? Hei fulan, masa mudamu kemana kau habiskan? Masa muda habis sakau. Masa mudamu kemana? Nongkrong-nongkrong, koko-koko. Masa mudamu kemana? Habis mabuk. Masa mudamu kemana? Habis karena pacaran, playboy cempupai. Masa mudamu kemana? Habis karena LGBT, homo, lesbi. Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid sholat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, kalian tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan buat kerusakan, mereka hanya akan tawuran, mereka hanya akan jadi geng motor, mereka hanya akan menjadi begal, mereka hanya akan menjadi perampok, mereka hanya akan menjadi copet, mereka hanya akan menjadi maling. Tapi hari ini lihat malaikat, menciptakan mereka. Mereka bangun di tengah malam, mereka berzikir mengingat aku, mereka sholat subuh berjamaah, mereka hidupkan masjid-masjidku. Mereka anak muda yang gagah perkasa. Kalau ada orang tua, orang pensiun, orang jompo, orang sakit ke masjid, biasa. Mau kemana lagi? Tersakit mau sakau juga. Tapi mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora. Mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak anak-anak gadis mengajak mereka pacaran, mereka tak mau. Berapa banyak yang mengajak untuk jalan-jalan, kata mereka aku lebih penting sebagai kesukuan. Nanti kita jalan habis acara pengajian, katanya. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di atas motor, badannya boleh di atas kantor, badannya boleh di atas toko, badannya boleh di atas mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Maka karena sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hayya 'alas shalah. Mereka segera penuh jalan-jalan, parkir mereka di masjid-masjid. Mengapa? Sebagian banyak juga yang parkir di masjid hanya untuk buang air kecil, kencing. Tapi mereka subuhan tidak. Mereka berhenti, mereka sholat subuh, mereka bersihkan masjid, mereka galang dana, mereka bantu fakir miskin, mereka bantu anak yatim, mereka ajar mengaji. Maka persatuan ini mesti kita jaga. Dan ternyata masuk surga itu juga tidak sendirian. Masuk surga tidak sendirian-sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti mereka akan masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, bergelombang-gelombang, berkomunitas-komunitas. Nanti malaikat akan memanggil kelompok yang kesekian akan masuk ke dalam surga. Ketika kita baca surat Yasin, kita ulang ayat ini berkali-kali. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun, selamat datang. Qawlan, ucapan dari Allah. Mir rabbir rahim, bukan selamat datang dari gubernur, dari wali kota, bukan selamat datang dari pejabat, orang kaya. Salamun qawlan mir rabbir rahim, dari Allah, dari Rabb, dari yang Maha Penyayang. Dia yang mengucapkan selamat datang kalian. Masuk surga kalian berkelompok-kelompok, masuk surga kalian bergerombol-gerombol, masuk surga kalian berkomunitas-komunitas. Di antara komunitas yang akan dipersilakan masuk surga itu nanti adalah komunitas bikers subuhan Batam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
masukkan kami ke dalam surgamu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, bersama Sa'ad bin Ubadah, bersama Sa'ad bin Rabi', bersama para sahabat tabi'in. Kami tak pernah melihat wajah mereka, kami tak pernah melihat mereka, tapi kami baca mereka setiap malam Jumat. Anak muda baik subuhan Batam, mereka juga ingin berjumpa dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. 3000 tahun jarak mereka, tapi kerinduan mereka. Nabi berkata, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta anak muda yang ada pada subuh ini akan dipertemukan Allah dengan orang-orang soleh di dalam surga Jannatul Firdaus. Born to ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad datang dari Pekanbaru, singgah sebentar ke Pulau Batam. Lalu kemudian setelah ini nanti dengan komunitas yang lain lagi. Ini komunitas unik juga. Mereka tidak peduli pada pisau yang tajam seperti Juleha. Mereka tak begitu peduli dengan yang lain-lain. Mereka kurang peduli dengan motor seperti biker sepuhan. Mereka lebih peduli kepada beras, paskas, pasukan amal soleh. Nanti kami akan ke pulau-pulau membagikan beras-beras. Kalau ada orang yang mengejek, apa ini pasukan beras ini? Apa pentingnya beras? Untuk apa pisau tajam kalau tak ada beras? Tak bergerak pisau tajam kalau tak ada beras. Motornya hebat, bensinnya mata, jaketnya oke, tapi beras tak ada. Menggeletar dengan tak tertarik kasih biasa. Oleh sebab itu jangan saling mengejek, jangan saling menjatuhkan, tapi marilah saling membesarkan, saling meninggikan, saling menghormati, saling memuliakan sebagaimana sahabat dimuliakan. Ada seorang sahabat Nabi, kakinya kurus kecil, memanjat pohon kurma. Nama sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian sahabat yang lain melihat kakinya yang kecil, tertawa mereka, mempertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan kecil. Apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang nanti di padang mahsyar betis Abdullah bin Mas'ud itu dengan bukit Uhud, lebih berat lagi betis yang kurus dan kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bagi yang kurus-kurus, karena saya kurus. Oleh sebab itu jangan sepelekan orang karena fisiknya, jangan sepelekan orang karena tampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk rupa kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok badan dan wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok diperhatikan Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal soleh kamu. Oh, Ustaz Somad enak ngomong gitu, jaket Ustaz bagus, jaket Ustaz baru, jaket Ustaz tebal, rompi Ustaz ada untuk kepalanya, enaklah pakai itu Pak Ustaz. Kalian tak merasakannya. Kalau kalian rasakan yang kurasakan saat ini, panasnya luar biasa. Tapi demi untuk gaya baik kesubuhan, ketahan-tahankan juga sampai jam 6 lewat 8. Nanti kita akan sholat bersama, berdoa bersama. Begitu orang soleh merayakan kemenangannya. Begitu orang soleh mensyukuri nikmat kebersamaan selama setahun. Mensyukurinya bukan dengan digas, tripnya dipotong lalu terjun ke dalam laut. Mensyukurinya bukan digas sejauh-jauhnya lalu kemudian melupakan ada orang di belakang. Komunitas mengajarkan kita, kau boleh laju selaju-lajunya, tapi ingat kau adalah punya teman, sahabat, kawan di samping belakang. Ada imammu di depan. Kalau kau sedang touring, maka ada imam sahabatmu di depan. Sehebat-hebatnya kau, semahal-mahalnya motormu, sekencang-kencangnya motormu, imam tak boleh kau dahului. Kalau sempat imam kau dahului, nanti di akhirat kepalamu akan dibangkitkan jadi keledai. Itu kan dalam hal sholat, Pak Ustaz. Filosofi sholat, ju'ilal imamu liyutamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Gasmu boleh jadi kencang, gasmu boleh jadi laju, tapi ingat, rem mesti ada. Apa itu gas? Hawa nafsu yang bergelora, ingin itu, ingin ini, jadi itu, jadi ini, mau begini, mau begitu.
tapi mesti ada rem. Apa itu rem? Akal. Akal ini diambil dari 3 huruf. Aqala. Akal artinya tali. Tali adalah yang mengikat hawa nafsu. Kalau binatang itu diikat dengan tali kekang, kuda diikat dengan tali untuk mengarahkan ke kiri dan ke kanan. Sapi diikat dengan tali, ditusuk hidungnya. Karena kalau sudah ditusuk hidungnya dia tak akan melawan. Karena takut, karena sakit, ditarik hidung sapi yang besar. Tapi manusia tidak ditusuk hidungnya, tidak ditarik seperti kekang kuda. Manusia yang dipegang adalah akalnya. Maka manusia dipegang akalnya. Akal itulah yang mengikat hawa nafsu. Hari ini kita sedang belajar dari motor, bahwa di motor ada gas, di motor ada rem. Begitu juga dengan kita, ada hawa nafsu, gas terus. Kalau tak ada hawa nafsu, dunia tidak akan berkembang, dunia ini tak akan maju, dunia ini tidak akan dinamis. Maka nafsu mesti ada. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu, Islam mengatur hawa nafsu. Nafsu ingin punya motor mahal, silakan. Tapi ingat-ingat juga fakir miskin, anak yatim mau sekolah. Nafsu ingin punya motor yang laju dan kencang, silakan. Tapi ingat-ingat juga kau mesti pertahankan sehat nyawa untuk amal soleh. Maka Islam mengajarkan bangga-membangga hanya akan menjadi tinggal semata. Alhaakumut takasur. Kamu akan sombong menyombong, kamu akan bangga-membangga hatta zurtumul, sampai kamu masuk kubur. An-nasu niyam. Manusia ini macam orang tidur, semuanya tidur. Hatta iza matu intabahu. Tapi begitu mereka mati, barulah mereka terbangun dari tidur panjang. Rupanya tidur, rupanya hidup ini hanya tidur dan kita sedang mimpi. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi anak muda ganteng, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Dan ketika mati barulah kau sadar. Alimat nafsum ma qaddamat su'afdat. Barulah dia sadar apa yang sudah dia lakukan. Insyaallah tausiah subuh milad pertama Bengkel Subuhan Batam ini membangkitkan semangat kita di masa akan datang. Takbir. Makin mengukuh persatuan kita. Takbir. Membangkitkan semangat kita. Allahu Akbar. Baik, semua tetap pada posisinya. Acara kita 3 lagi, penyerahan plakat, lalu kemudian pengambilan gambar. Tetap pada tempatnya. Kami akan ambil dari atas ini. Semuanya masuk insya Allah, walaupun kecil-kecil sebesar kutil, tapi lalu setelah itu baru kita berdoa untuk keselamatan bangsa, untuk kemajuan baik kesubuhan di masa akan datang insya Allah. Selanjutnya menyerahkan plakat dari Takbir. Baik, tetap pada posisi di tempat jamaah sekalian. Baik, terima kasih Ustaz. Selfie selanjutnya selanjutnya di selfie. Ya, di belakang langsung di kiri kanan ya. Ini ke kanan ke Ustaz. Ya. Ya. Takbir. Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, subuh ini kami bersimpuh di hadapan, kami bersujud kepadamu, hanya Engkau saja yang agung. Ya Rahman, Engkau yang maha pengasih. Ya Rahim, Engkau yang maha penyayang. Ya Aziz, Engkau yang maha perkasa. Ya Jabbar, Engkau yang berkuasa. Ya Malikal Mulk, Engkau raja di atas semua penguasa-penguasa. Di hadapan kami ada anak-anak muda, ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, ada anak muda yang sibuk dengan pacaran, ada anak muda yang sibuk dengan LGBT. Tapi ada sekelompok anak muda yang hati mereka lembut untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Jaga hati mereka supaya tetap istiqomah dalam iman dan Islam, ya Allah. Sahih jasadahum, sehatkan badan mereka supaya bisa menolong agamamu, ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka supaya senantiasa dapat istiqomah mengabdi kepada agamamu, ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jagalah anak-anak muda ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Ij'alhum barrina li abaihim wa li ummahatihim. Jadikan mereka anak-anak muda yang berbakti kepada ayah dan ibu mereka, ya Allah. Terangkan masa depan mereka, ya Allah. Di tengah godaan hidup yang begitu luar biasa, berikan mereka rezeki yang halal dan barokah, ya Allah. Supaya dapat mereka menolong keluarganya, menolong dirinya, menolong masa depannya, menolong umatnya, menolong negaranya, ya Allah. Di hadapan kami ada sekelompok anak-anak muda. Kalau dulu pernah kau selamatkan Ashabul Kahfi dengan kau lindungi mereka 309 tahun lamanya, hari ini anak-anak muda juga memerlukan pertolonganmu, ya Allah. Mereka tidak di-backing oleh siapapun, tak ada penguasa, tak ada orang kaya, tak ada siapapun. Mereka hanya bertawakal kepadamu, ya Allah. Mereka serahkan nyawanya kepadamu, ya Allah. Mereka serahkan diri mereka kepadamu. Jaga mereka dari segala yang dapat mencelakakan hidup mereka, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, orang tua kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami dengan tetes bulu keringat dan air mata. Waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, contohkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma nafa'na al-ghalam wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Bil khusus wabah COVID-19, angkat dari kota Batam, ya Allah. Angkat dari Kepulauan Riau, ya Allah. Angkat dari Republik Indonesia yang kami cintai, ya Allah. Angkat dari semesta alam, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, kawan kami, teman kami, keluarga kami yang masih belum hijrah, yang belum dapat hidayah, bukakan pintu hati mereka, ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengikut karena mereka belum tahu. Nawwir qulubahum, terangi hati mereka. Kama nawwartal arda bi nuri hidayatik, sebagaimana kau terangi dunia dengan cahaya hidayah iman dan Islam, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Kami ingin saat mereka lahir dulu kami membisikkan ke telinga mereka, la ilaha illallah. Tak ada cita-cita terbesar kami, bahwa ketika kami mati, kami ingin anak-anak muda inilah yang membisikkan ke telinga orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.